Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Piramatasari dengan NIM 90500123061 dari kelas A Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pasar monopoli. Materi yang pertama yaitu definisi pasar monopoli. Pasar monopoli sering didefinisikan dalam ekonomi tradisional sebagai pasar dengan hanya satu penjual atau produsen, tetapi banyak pembeli atau konsumen. Dengan demikian, penawaran monopoli juga merupakan penawaran pasar atau penawaran industri. Dengan kata lain, permintaan produk perusahaan adalah permintaan industri. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama itu hanya ada satu penjual untuk sesuatu barang. Yang kedua dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang ketiga, perusahaan monopoli akan memaksimumkan keuntungannya dan konsumen akan memaksimumkan kepuasannya. Materi yang ketiga itu faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya tertentu yang istimewa yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua yaitu perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala monopoli, skala ekonomi hingga ke produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu monopoli berkembang melalui undang-undang. Materi yang keempat yaitu kurva permintaan dan kekuatan monopoli. Yang pertama definisi permintaan, yang kedua hukum permintaan, yang ketiga fungsi permintaan, yang keempat kurva permintaan, dan yang terakhir kekuatan monopoli. Materi yang kelima yaitu kurva penawaran monopoli. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode 12 waktu tertentu. Materi yang keenam yaitu keseimbangan perusahaan, konsep pendekatan keseimbangan perusahaan. Yang pertama itu pendekatan keseimbangan, yang kedua pendekatan total, dan yang ketiga pendekatan marginal. Materi yang ketujuh yaitu monopoli alamiah. Monopoli alamiah adalah pasar monopoli yang terjadi secara alamiah. Kondisi ini bisa terjadi karena pihak tertentu memiliki sesuatu yang khas dan tidak dimiliki di daerah lain. Materi yang ke-8 yaitu kebaikan dan keburukan monopoli. Yang pertama, kebaikan pasar monopoli. Yang kedua, keburukan pasar monopoli. Dan yang ketiga yaitu materi yang ke-9 yaitu monopoli dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang siapapun boleh berusaha atau berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau monopoli atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.